Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jurnalis dalam bidang Polkam. Eee, yang dimaksud Polkam ini adalah politik dan keamanan. Berarti, jurnalis di bidang Polkam itu adalah, jurnalis yang bergerak di bidang politik dan Polkam atau yang politik dan keamanan maksudnya. Bisa dibilang, terjun langsung ke dunia pemerintahan atau dunia politik seperti itu. Hal yang dilakukan jurnalistik itu adalah 5. Yang pertama riset, yang kedua menjalin kontak, yang ketiga peliputan, yang keempat penulisan naskah berita, dan yang terakhir adalah produksi berita. Riset yang dimaksud itu adalah jurnalis itu meriset atau memverifikasi isu-isu yang beredar, dan itu para jurnalisnya harus menjalin kontak. Itu langkah kedua, menjalin kontak, yaitu harus menghubungi orang yang dikenal di bagian politik tersebut. Nah, selanjutnya itu melakukan peliputan. Nah, peliputan ini bisa dilakukan langsung terjun ke lapangan, bukan wawancara dengan yang bersangkutan seperti itu. Nah, setelah peliputan didapatkan, setelah hasil peliputan didapatkan, yaitu melakukan penulisan naskah berita. Yang dimana penulisan naskah berita ini ya yang setelah dilakukannya itu habis itu produksi berita yang dimana itu yang menyebarkan ke halayak luas kayak gitu. Penjelasan kedua yang saya lakukan, yang akan saya sampaikan yaitu adalah reportase dalam bidang Polkam ya. Itu yang kedua, yang dimana dalam penulisan berita itu kan seperti yang kalian ketahui, dalam jurnalistik itu kan ada 5W1H ya. Bagaimana cara menjelaskan bagaimana cara membuat berita tersebut. Yang pertama ada what. Ya, what di sini yaitu adalah menjelaskan peristiwa atau isu atau kontroversi, polemik, debat publik yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ya pemerintah sekarang. Seperti contoh ya terkait dengan yang sekarang ya, menjelang pemilu tahun 2024 nanti banyak banget isu kontroversi yang beredar seperti saat ini juga. Yang kedua adalah who. Who di sini yaitu adalah narasumber. Ya seperti kalian tahu lah, isu yang beredar itu narasumber yang relevan itu siapa lah ya yang harus kalian wawancarai. Di sini where. Terkait dengan where ini adalah di mana lokasi dari narasumber tersebut yang akan diwawancarai gitu. Misalkan kayak di gedung DPR, berarti kita harus wawancaranya gedung DPR itu terkait dengan tempatnya dan lain seperti itu. When itu adalah waktu reportase ya, seperti kalian tahu lah. Berita ini kapan diwawancarai gitu seperti itu. Why? Nah, why-nya di sini adalah terkait dengan pemicu dari isu tersebut, dan kedua selain dari pemicu yaitu adalah solusi. Yang solusi atau selain solusi ini bisa juga muncul lagi kontroversi baru. Nah, setelah menggali isu-isu yang beredar, ternyata muncul kontroversi yang baru nih, kayak gitu seperti itu dengan why-nya. How itu terkait dengan penjabaran isu dari isu yang beredar itu, kita jabarkan itu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah reportase di istana negara hingga Kementerian Bidang Polkam, yang dimana para jurnalis atau reporter ini setiap ada berita atau isu terkait dengan pemerintahan, kayak misalkan terkait dengan kejadian gubernur dan hal lain sebagainya itu ya, reporter tuh diwajibkan untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan terkait dengan berita hal tersebut gitu loh. Kayak misalkan contoh lain sebagainya yaitu adalah ketika Bapak Presiden melakukan konferensi pers, yang dimana para jurnalis itu langsung datang ke lokasi pers, konferensi pers tersebut untuk melakukan wawancara terkait dengan isu yang beredar seperti itu sih. Itu saya dari penjelasan saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reportase di gedung DPR. Reportase di gedung DPR terkait bidang politik dan keamanan serta momen penting yang terjadi. Diungkapkan pula bahwa sidang-sidang ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pembahasan masalah keamanan dan hukum yang kontroversial. Situasi seperti kerusuhan di Ambon, Poso, dan masalah di Timur Timur, Sambas dan Sampit, serta status darurat militer di Aceh Darussalam juga disoroti, menunjukkan hubungan dengan bidang politik. Penekanan diberikan pada aspek teknis peliputan bidang politik di tingkat kota. Kemudian yang kedua ada bidang ekbis. Nah, tugas seorang reporter
bidang ekonomi dan bisnis yang mencakup melaporkan fakta terkini serta menganalisis informasi terkait. Mereka harus membuat clipping dan surat kabar, menjelajahi internet serta aktif dan terbiasa dengan berita pagi, surat kabar terbaru, serta siaran radio sebagai bagian dari persiapan mereka dalam melaporkan berita ekonomi dan bisnis. Kemudian ada pasar-pasar tradisional. Proses investigasi harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional setelah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Penelitian dilakukan dengan memeriksa perubahan harga, ketersediaan barang, dan distribusi di pasar-pasar tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memahami dampak kebijakan pemerintahan terhadap harga barang serta respon dari pedagang dan konsumen terhadap situasi tersebut. Analisis data dilakukan untuk menemukan tren perubahan harga bahan pokok sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Nah, pengaruh tekanan dalam pekerjaan jurnalistik di mana reporter harus cepat beradaptasi dengan situasi mendadak, terbiasa dengan tuntutan tersebut. Mereka belajar berpikir cepat dan menyusun berita dengan efisien. Namun, tekanan juga penting karena analisis yang teliti dan data kecil membantu dalam membedakan dan memberikan bukti terkait dampak situasi kebijakan atau situasi terhadap masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang reportase di Kementerian Bidang Perekonomian. Kementerian di bidang perekonomian sering menyajikan peristiwa dalam bentuk jumpa pers. Ini melibatkan jajaran menteri dan Menko, memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk menanyakan pertanyaan terkait kebijakan dan isu ekonomi. Persiapan pertanyaan jurnalis televisi cenderung menyiapkan pertanyaan kritis terkait isu-isu yang terhangat sebelum jumpa pers. Disarankan untuk tanya-tanya kepada jurnalis lain untuk memastikan pertanyaan yang disajikan belum pernah ditanyakan sebelumnya. Alternatif pertanyaan, jika isu yang ditanyakan sudah pernah ditanyakan, disarankan untuk memberikan alternatif pertanyaan yang lebih menarik atau relevan. Hal ini dapat menjaga keberlangsungan informasi yang disampaikan. Strategi door prize untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan tanpa mengganggu jumpa pers. Penanganan strategi door prize setelah acara berakhir dapat efektif. Ini melibatkan penghubungan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan komentar yang lebih lanjut. Pos bidang ekonomi aktivitas wartawan ekonomi sering dilakukan di pos-pos strategis. Misalnya termasuk kantor Kementerian Bidang Perekonomian, BUMN, Lembaga Keuangan, Bank Indonesia, BPK, dan kantor-kantor pakar ekonomi. Ini mencakup wawancara dengan para pakar, anggota DPR, dan pemangku kebijakan terkait. Pertanyaan kritis kepada pakar ekonomi narasumber lainnya difokuskan pada analisis dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat. Tujuannya agar mendapatkan pandangan dan opini mendalam tentang kebijakan tersebut. Yang selanjutnya materi tentang reportase di gedung DPR dan Bursa Efek. Sidang di gedung DPR fokus pada sidang-sidang yang terkait dengan ekonomi dan bisnis. Ekudis perhatikan momen penting seperti keputusan atau pertanyaan anggota DPR. Apakah ada anggota DPR yang secara khusus memberikan slide atau pandangan menarik di luar area sidang Bursa Efek? Analisis fakta saham terutama yang sedang menjadi blue chip dan di luar sidang bursa, analisis fakta saham terutama yang sedang menjadi blue chip. Apa faktor pertanyaan pokok dan kapan dan di mana sedang berlangsung? Mengapa hasilnya seperti ini?
apakah ada keputusan atau kebijakan tertentu yang mempengaruhi ekonomi dan pandangan sistem bagaimana perubahan nilai tukar rupiah dan terhadap mata uang asing.